Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya mengajarkan diri saya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar bertuhan Allah Azza wa Jalla. Benar nih, saya belajar betul keyakinan. Ini statement ini sebagai mukaddimah sekolah bisnis yang sedang saya dan kawan-kawan Darul Quran buka. Jadi sebentar lagi kita yang mau buka sekolah bisnis, daftarkan saja ibu bapak punya anak keturunan yang sudah lepas dari SMA, di mana sekolah ini malah tidak belajar bisnis sama sekali. Keren kan? Namanya sekolah bisnis, tapi dia nggak belajar bisnis sama sekali. Dia cuma belajar mengenal Allah saja. Yang punya segala petunjuk, yang punya segala bimbingan, yang punya segala modal, yang punya segala jalan, yang bila mana kita percaya, maka Masya Allah. Nah, kita punya aset di Cimanggis, yang insya Allah kita akan jadikan kampus jarak jauhnya STEMIC antar bangsa dengan program spesial, yakni program sekolah bisnis 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita betul-betul bimbing mahasiswa sekolah bisnis kita ini untuk dia start yang betul. Dimana startnya adalah jam 2:30. Jam 2:30 tuh sudah silaturahim sama yang punya jagat. Keren kan? Janjian sama bank mana 2:30 pagi. Coba lapor sama dirut bank terbesar di negeri ini, bilang saya musawan 2:30. Kira-kira jawaban dia apa? Emangnya gue satpam. Tapi sama Allah Rabbul Jalal kita silaturahmi 2:30. Kalimat ini saya pakai ya Ustaz Sani ya di mukaddimah sekolah bisnis kita. Apa kalimatnya? Kalau saudara punya project, oke, punya duit, punya ilmu, lalu saudara datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang saudara tahu dia maha mendengar, maha mengabulkan, dan maha kuasa. Kira-kira Allah bakal melayani tidak? Melayani banget. Saudara sudah punya proyek, sudah punya duitnya, udah punya ilmunya. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan, Allah yang maha kuasa menunjukkan kekuasaannya. Saudara, ada orang yang kedua, dia tidak punya proyek, tapi dia punya duit dan punya ilmu. Lalu dia berdoa kepada Allah begini doanya, ya Allah, saya ini udah punya duit, ilmu juga ada, tapi ngapain ya gitu. Oke? Kira-kira kalau saudara yakin Allah mendengar, mengabulkan, dan menunjukkan kekuasaannya, bakal terjadi nggak? Terjadi. Tapi saya menyebut ini belum terlalu menunjukkan Allah itu maha kuasa. Di level yang ini sama, yakni orang yang proyeknya punya, tapi duitnya nggak ada, ilmunya dia ada. Lalu dia berdoa begini, ya Allah, saya ini punya proyek dan saya bisa nih ngerjain, cuman modalnya nggak ada. Gimana ceritanya? Allah bakal layani. Di level yang kedua ini dua ini sama. Atau sebaliknya, saudara punya ilmu tapi tidak ada proyek, tidak ada duit. Sama nih di level yang kedua. Yang hebat ini yang berikut nih. Ada orang yang nggak punya proyek, oke, nggak ada duitnya, nggak ada ilmunya, nggak kenal siapapun, nggak tahu apapun, belas. Dalam keadaan seperti itu, dia datang kepada Allah, yang dia yakini Allah itu mendengar, mengabulkan, dan maha kuasa. Lalu doanya seperti ini, ya Allah, bagaimana ini ceritanya? Duit nggak punya, proyek nggak ada, ilmu juga, ya Allah. Terus saya mesti ngapain nih ya Allah? Terus-terusan datang nih, 2 tahun loh datangnya begini. Bila saudara percaya Allah juga maha mendengar, saudara perlu tahu Allah mendengarnya begini.
Jika saudara yakin bahwa Allah Maha mengabulkan, Allah ngabulin loh doa yang kayak begini. Jika saudara kemudian yakin Allah Maha Kuasa, Allah betul-betul akan menunjukkan kekuasaannya. He will show hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai kemudian orang ini say thank you sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan remaja Al-Azhar, remajanya Darul Quran, kira-kira begini doanya. Ya Allah, jodoh udah ada nih, sip dah. Oke, duit buat nikah juga udah ready. Hotel udah di booking, catering udah selesai. Kira-kira begini nih. Ini biasa nih, udah ada. Tinggal datang doang kulun nuhun. Yang agak kacau sedikit kan? Ya Rob, saya tampang ada nih, duit juga ada nih. Tapi pasangannya belum ada. Oke? Saudara, yang ini nih udah mulai nih Allah nunjukin kekuasaannya. Yang hebat adalah kalau saudara mukanya pas-pasan, duitnya nggak punya, dalam keadaan nggak laku, datang sama Allah dapat 2 saudara, insya Allah. Belum lama saya kedatangan kawan lulusan S1 Amerika. Dia datang ke pesantren, perempuan nih, cantik orangnya, Masya Allah. Ditemenin sahabat saya dari Australia, dari Perth, mengabarkan bahwa saudari saya ini hebat Ustaz. Apa yang hebat? Hatinya mulia. Saya tanya, ukurannya apa hatinya mulia? Dia cerita, sahabat saya ini, saudari saya ini lulusan Amerika, lalu S2 di Prancis. Kan main kan, perempuan cakep, pengusaha. Tapi dia menikahi seorang pemuda miskin yang badannya cuma separuh. Nggak kebayang kan sama kita ada perempuan intelek, kaya, kayaknya kaya raya lagi. Tiba-tiba kemudian dia mau gitu loh. Ketika ditanya, kamu kok mau sama dia? Saya pengen ibadah. Wah, luar biasa. Saya aja jadi ngiri loh. Kok bisa? Ya sudah, itu udah kehendak Allah. Suami istri menikah, punya anak, biasa nggak? Biasa. Nikah 2-3 tahun punya anak, biasa nggak? Biasa. Tapi udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, punya anak. Inilah Allah Pak, menunjukkan kekuasaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Tidak pantas kita menyebut kakek-kakek yang satu ini, tidak pantas sebab yang satu ini Nabi Allah Zakaria. Tapi Quran menyatakan emang dia kakek-kakek. Dia sendiri nanti akan ada pengakuan yang kita sama-sama dengar dari beliau sendiri. Ketika dikabarkan oleh Allah doanya dikabul, dia bisa punya anak. Bahkan Allah langsung yang menamai anaknya namanya Yahya. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa ya pernah aku belikan satupun orang di muka bumi yang namanya Yahya, kecuali Yahya yang Nabi Allah punya anak. Ketika malaikat mengabarkan kepada dia bahwasanya Allah mengabarkan engkau wahai Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Bahkan gak tanggung-tanggung, serenteng Pak gelarnya tuh. Serenteng kemudian keadaannya Yahya alaihi salatu wassalam, musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya wa minas salihin. Tidak ada atofnya di sana, tapi bolehlah dalam penjelasan tafsiri kita mengatakan wa minas salihin.
Dilangsungin sama Allah, dilangsam, halnya dilangsam. Wa nabiyyam mina wa sayyida wa hasara wa nabiyyam. Masya Allah, ya Allah. Sampai saking takjubnya Nabi Allah Zakaria alaihissalatu wassalam nanya sama Allah, qala rabbi ja'alli ayah. Ketika dia minta tanda-tandanya, sebelumnya Nabi Allah Zakaria nanya sama Allah. Bukan berarti pertanyaan dan meragukan, enggak. Saking takjubnya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Istri saya udah tua, saya udah tua, uban udah banyak, tulang udah melemah, sperma mungkin udah nggak ada. Oh bisa, padahal Nabi Allah Zakaria yang berdoa loh. Ketika dikabulin, Nabi Allah Zakaria malah nanya kayak gitu. Kalau ada orang miskin, saya barusan berbisik kepada sahabat kita semua, siapa nama itu? Andrea. Kalau Allah bisa naikin antum dalam 3 tahun, Allah bisa menarik kekayaan antum juga dalam 3 hari. Sehingga Allah bisa jaga, itu semuanya dijaga, sama perempuan dijaga, sama duit haram dijaga, sama perilaku-perilaku yang membuat Allah menjadi murka dijaga, naik terus. Kecuali itu jadi ujian pasti ada ya, pasti akan ada. Mungkin tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tapi tenang aja. Kalau sifatnya ujian tinggal dilalui dengan sabar, naik lagi. Ada orang kaya jadi kaya karena bapaknya kaya, biasa. 7 turunan nggak ada cerita kaya jadi konglomerat. Nih ini. Sekolahnya juga Masya Allah di Kronjo. Yo di mana tuh Kronjo? Bukan di Singapura. Di Kronjo, di hutan sono, di Lubuk misalkan begitu. Kalau saya tanya sama ente pada di Lubuk tuh di mana? Ada yang nggak tahu mungkin jawabannya ya tak? Subhanallah. Bisa tiba-tiba kemudian keluar menjadi begini, menjadi begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu yang lebih hebat dari Zakaria gitu. Dan di Rendeng tuh halamannya nggak beda, membeda kacak 1 halaman doang. Masuk ke cerita Maryam. Allah pengen nunjukin ke kita loh. Laki perempuan nikah 3 tahun punya anak biasa, 9 tahun nikah punya anak biasa, 15 tahun baru kita mulai nih. Ini luar biasa nih. 20 tahun mulai luar biasa lagi. Barusan saya dapat testimoni, orang udah steril. Dia bilang saya pengen punya anak lagi, tapi saya udah steril. Kita bilang kun fayakun, apa yang saudara punya? Bismillah, dihajar sama dia tuh. Hamil loh, 48 tahun lagi umurnya. Ya kan ada orang obrolan aja gitu, suami saya pengen punya anak lagi Ustaz, gimana ya kan gitu kan. Terus kemudian kita bilangin kun fayakun, tapi aneh udah steril. Nggak ada cerita steril buat Allah. Allah tunjukin Nabi Allah Zakaria punya cerita udah luar biasa, tambah lagi Siti Maryam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharak wastafaki ala nisa'il alamin. 2-3 ayat berikutnya, idh qalatil malaikatu ya Maryam annallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih al-masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Malaikat mengabarkan kepada Siti Maryam, nanti Allah mengabarkan berita gembira, kamu bakal punya anak. Langsung namanya pun dari Allah. Yang nama-namanya dari Allah ada yang langsung ya, Adam dari Allah, Muhammad jelas sallallahu alaihi, mau udah nggak usah diragukan lagi. Yahya, Isa itu namanya dari Allah langsung, yang namain Allah. Yusuf Mansur terkenal cuma di Jakarta barangkali.
Iya benar, Jakarta tuh masih dunia. Mungkin yang ngeliat TV masih kenal saya, tapi fit dunia. Kalau Nabi Isa wajihan fit dunia wal akhirah, terkenal di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi. Maryam nanya juga kayak Nabiullah Zakaria. Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anna yakunu li waladun. Panjang tuh ceritanya, kenapa yang satu gulamun, yang satu waladun, padahal di surah yang lain juga gulamun. Panjang ceritanya. Nabi Allah Zakaria pakai gulam, Siti Maryam pakai walad. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ini lebih gila lagi Siti Maryam. Bukan saja enggak ada suaminya loh, tapi walam yamsasni bashar, enggak pernah ditowel, disentuh pun tidak pernah. Di surah yang lain walam aku baghiyya, dan juga bukan pezina. Tapi apa Allah bilang? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ayat ini saya demen ayat ini. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Asik ini. Tuh kalau diterusin lagi tuh isinya keajaiban-keajaiban lagi tuh. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahay'atit tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah. Dijelaskan sama Allah siapa sih Isa anaknya Maryam yang lahir. Dia begini dan begitu, begini dan begitu, sampai kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Wah, kita yang ngedengar sepandung orang-orang Nasara aja udah kayaknya bergetar. Tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Nabi Isa yang disebut dalam Quran more than that, lebih daripada itu. Wa uhyil mauta, bahkan bisa menghidupkan yang mati biidznillah.